Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebahas satu pertanyaan yang, seru banget tapi sekaligus bikin deg-degan. Setelah kerja keras banting tulang, nabung, akhirnya kekumpul 100 juta rupiah pertama. Terus, mau diapain duitnya? Coba bayangin deh kamu cek rekening dan angkanya muncul di sana. 100 juta rupiah. Wow, rasanya pasti luar biasa ya kan? Tapi, setelah senang-senangnya reda, biasanya langsung muncul pertanyaan besar. Abis ini, ngapain? Nah, punya rencana yang matang di titik ini tuh penting banget, biar semua kerja keras kamu nggak sia-sia. Oke, kita langsung masuk ke intinya ya. Sebelum kamu mikirin mau beli saham A, mau buka kafe, atau apapun itu, ada satu pertanyaan super simpel tapi personal banget yang harus kamu jawab dulu. Dan jawaban kamu ini bakal nentuin semua strategi kamu ke depannya. Nah, ini dia pertanyaannya. Menurut sumber kita, Raditya Dika, jawaban kamu atas pertanyaan ini, entah itu ya atau belum ada, bakal membawa uang 100 jutamu ke dua jalan yang beda banget. Nggak ada jawaban yang benar atau salah loh di sini, yang ada cuma jalan mana yang paling pas buat kamu untuk saat ini. Dan ini dia kedua jalurnya, kelihatan jelas ya. Kalau jawaban kamu, iya gue punya ide nih, kita bakal bahas tuntas jalur produk digital. Tapi kalau kamu lebih ke tim, belum kepikiran sih, tenang aja. Kita punya jalur investasi cerdas. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, kita mulai dari jalur pertama. Ini buat kamu yang di kepalanya udah ada ide bisnis, yang udah gatal banget pengen bikin sesuatu, tapi ini bukan sembarang bisnis ya. Ini tentang sebuah pendekatan yang spesifik banget dan potensinya luar biasa. Sebelum kita lanjut, ada satu konsep penting nih yang perlu kita ngerti bareng, biaya marginal. Gampangnya gini, biaya marginal itu ongkos tambahan tiap kali kamu ngejual satu barang lagi. Kalau kamu jualan kue, ya biaya marginalnya itu harga terigu, telur, gula buat kue berikutnya. Tapi, gimana kalau biayanya itu bisa jadi hampir nol? Nah, ini dia intinya. Kata-kata Radit ini nunjukin betapa saktinya produk yang biaya marginalnya super rendah. Coba bayangin, kamu bisa jual sesuatu berkali-kali, lagi dan lagi, tanpa perlu ngeluarin modal produksi tambahan. Disitulah keajaiban produk digital muncul. Dan ini bukan cuma teori loh, ini contoh nyata dari Radit sendiri. Dia jual unduhan digital materi stand-up, dia buka kelas nulis online, dia bikin komunitas membership. Semua produk ini, sekali dibuat, bisa dijual ke ribuan orang dengan biaya tambahan yang kecil banget. Skalabilitasnya itu gila-gilaan. Terus, gimana cara mulainya? Radit ngasih kita semacam contekan dari pengalamannya sendiri. Dia pernah investasi sekitar 10-15 juta rupiah buat ikut kelas bikin lagu. Dari skill baru itu, dia bikin lagu, sebuah produk digital yang akhirnya ngasilin royalti. Jadi 100 juta kamu itu bisa banget dipakai buat modal kayak gini. Investasi ke diri sendiri, belajar skill baru, buat bikin produk digital yang kamu suka. Oke, sekarang kita pindah jalur. Gimana kalau kamu sekarang ini belum punya ide bisnis? Santai, nggak masalah sama sekali. Tujuannya sekarang beda, bukan membangun, tapi menumbuhkan. Kita mau bikin uang kamu kerja buat kamu. Selamat datang di jalur investasi cerdas. Ini dia prinsip paling utama di jalur kedua. Dan menurut saya ini mencerahkan banget. Investasi itu bukan soal tebak-tebakan saham mana yang bakal naik. Bukan. Investasi itu cuma soal milih alat yang pas buat tujuan yang pas. Semuanya berawal dari pertanyaan, tujuan keuangan gue apa ya? Dan tabel ini ngejelasin poinnya dengan sempurna. Lihat deh, logis banget kan? Kalau tujuan kamu buat liburan 6 bulan lagi, ya kamu butuh instrumen yang aman dan gampang dicairin kayak deposito. Nekat masukin ke saham yang harganya naik turun itu berisiko banget. Sebaliknya, kalau tujuannya buat pensiun 20 tahun lagi, nah kamu punya banyak waktu buat hadapin gejolak pasar. Jadi bisa pilih saham buat ngejar pertumbuhan. Simple kan? Jadi, kita udah ngebahas dua strategi yang sebenarnya simpel tapi ampuh banget. Yang satu tentang ngebangun aset aktif lewat produk digital. Satunya lagi tentang ternak duit atau menumbuhkan kekayaan secara pasif lewat investasi yang terarah. Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Pertanyaan mau diapain 100 juta itu sebenarnya kurang tepat. Pertanyaan yang lebih baik adalah, gue ini mau mencapai apa dan gimana caranya 100 juta ini bisa jadi alat buat gue. Apakah kamu mau membangun sesuatu dari nol atau kamu mau menumbuhkan apa yang sudah kamu punya? Pada akhirnya, semua kembali ke kamu. Setelah ngelihat dua pilihan ini, kira-kira jalur mana yang paling klik sama kamu sekarang?
Apakah kamu seorang pembangun yang udah siap berkreasi atau seorang penumbuh yang siap berinvestasi dengan cerdas? Coba pikirin baik-baik, karena langkah pertama kamu dimulai dari sekarang.